Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan perdana kita ini kita akan membahas terkait dengan perkara iman, di mana bersama kita fahami bahwa dalam agama kita ada beberapa poin yang harus kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Di antaranya bahwa agama itu memiliki 3 rukun. Rukun pertama adalah rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam, dan yang ketiga adalah rukun ihsan. Rukun ketiga ini jarang kita dengarkan pembahasannya. Ya, namun demikian kita mulai bahas satu persatu terkait dengan perkara keimanan. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bahwa, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekilas menjelaskan terkait dengan perintah akidah, yakni mengisahkan Allah dengan cara menyembahnya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Fatih ayat 13, Allah memperkuat dengan mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya bahwa siapa yang tidak percaya pada adanya Allah dan Rasul, maka kami sediakan untuk orang-orang seperti ini, yakni orang-orang kafir itu, neraka sa'ir. Sa'ir artinya adalah neraka yang menyala-nyala atau api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Nah, ini merupakan satu penjelasan bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah adalah mutlak bagi umat Islam. Nah, baik, kita sebelum jauh membahas terkait dengan perkara itu, untuk memahami bahwa agama tadi memiliki 3 rukun, di antaranya yang adalah rukun iman, bisa kita lihat pada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana dijelaskan bahwa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi ittala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab syadidus sawadis sya'ri la yura alaihi
atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa da'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, jadi jelaskan bahwa hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa ketika kami duduk di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba menjelang seorang lelaki. Datang seorang laki-laki, kata Umar, yang sangat putih pakaiannya, kemudian sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas bepergian, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Sehingga laki-laki ini duduk dekat dengan Rasulullah. Dia duduk pas di hadapan Rasulullah dan merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah. Nah, jadi jelaskan bahwa lelaki ini meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Jadi setelah dia lengketkan kedua lututnya di hadapan Rasulullah, dia kemudian menyusul dengan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini menjawab, faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa Islam itu adalah percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam. Nah, jadi itu yang pertama, percaya bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah mendirikan sembahyang, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Lalu kemudian puasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji di Baitullah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, lalu kemudian setelah Rasulullah menjawab seperti ini, laki-laki tadi mengatakan sadaqata. Jadi dia mengatakan perkataanmu benar. Ya, maka Umar menimpalim. Umar mengatakan bahwa kami merasa sangat heran karena dia yang bertanya, tapi setelah Nabi jawab, dia membenarkan jawaban Rasulullah, seakan-akan orang itu sudah tahu, seakan-akan orang itu sudah paham tentang apa itu Islam. Nah, lalu kemudian orang ini kembali bertanya kepada Nabi, Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Ini pertanyaan yang kedua. Fakhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman, kata laki-laki tadi. Qala, maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, Rasulullah menjawab bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah percaya kepada Allah. Kemudian percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kemudian percaya tentang adanya hari kiamat, dan yang terakhir adalah
percaya adanya qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Nah, kemudian qala, pemuda tadi mengatakan sadaqtah. Jadi kembali dia membenarkan kata-kata Nabi, jawaban Nabi, dia katakan engkau benar Muhammad. Ya, lalu kemudian qala, ia kembali mengatakan fakhbirni anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, qala, menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab bahwa ihsan itu adalah jika engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah pasti melihat engkau. Lalu kemudian qala fa akhbirni anis sa'ah.